Halo sahabat UB TV, kembali lagi di program Berita News Point. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. News Point Highlights akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah News Point Highlights hari ini akan dimulai dengan berita AFISOK 2023 kembali digelar. Ratusan peserta dari 9 negara kawasan ASEAN mengikuti kompetisi AFISOK 2023 yang diadakan oleh Fakultas Ilmu Administrasi UB. Acara yang digelar secara virtual ini merupakan kolaborasi antara VIA dengan mitra kampus luar negeri dari Malaysia, Thailand, Filipina, dan lembaga lainnya. Menurut Chairman AFISOK Aulia Lukman Aziz, kegiatan ini merupakan kompetisi internasional yang semakin diminati mahasiswa. Kegiatan ini adalah kegiatan yang diselenggarakan secara bersama-sama. Sebenarnya kami berkolaborasi dengan beberapa lembaga di lintas negara yang menjadi partner kami sejak awal penyelenggaraan sejak 2021 adalah School of Government, University Utara Malaysia, lalu Faculty of Law and Political Science, Burapa University, Thailand, dan tahun lalu kami menambahkan satu partner lagi dari Tarlac Agriculture University, Filipina, dan untuk tahun ini kami juga kedatangan satu partner baru, tapi bukan berupa kampus. Dia adalah sebuah organisasi pengembangan pendidikan sepanjang hayat yang namanya Simeo Cell atau Center for Lifelong Learning yang berbasis di Vietnam. AFISOK diharapkan mampu meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam menulis opini secara internasional dan juga meningkatkan jejaring antar mahasiswa di kawasan ASEAN. Jejaring tersebut diharapkan mampu menjadi bekal mahasiswa UB untuk terjun ke kancah internasional. Peserta kompetisi AFISOK tahun 2023 meningkat 50% jika dibandingkan dengan tahun 2022. Menurut Ketua Panitia AFISOK Aulia Lukman Aziz, pada tahun 2022 peserta AFISOK 500 mahasiswa, sedangkan pada tahun 2023 meningkat menjadi 759 karya. Mereka adalah mahasiswa yang berasal dari 9 negara di kawasan ASEAN. Dari sisi jumlah peserta mengalami jumlah kenaikan yang cukup signifikan. Kalau di tahun yang lalu kami menerima sekitar 500 karya dari 5 negara Asia Tenggara, karena memang ini skopnya untuk kompetisinya itu Asia Tenggara. Tapi untuk tahun ini jumlah itu meningkat menjadi 759 karya dari 9 negara Asia Tenggara. Jadi hampir negara-negara yang tergabung di kawasan Asia Tenggara itu mengirimkan wakilnya, kecuali satu negara, kalau tidak salah Laos yang tidak ikut. Aulia berharap kompetisi AFISOK ini akan terus berkembang di tahun yang akan datang, menjadi kompetisi yang bergengsi di kawasan ASEAN. Selain itu diharapkan melalui AFISOK ini mahasiswa di ASEAN dapat berjejaring dan berdiskusi bersama untuk memajukan kawasan ASEAN. Dengan melihat animo masyarakat Asia Tenggara yang sangat tinggi ya terhadap kompetisi ini, kami berharap kompetisi ini bisa dilanjutkan di tahun depan, meskipun itu memang tergantung dari keputusan pimpinan kami di Fakultas Ilmu Administrasi. Namun semoga jika memang dilanjutkan, maka kita berharap ada peningkatan lagi jumlah peserta, dan saya berharap 10 negara Asia Tenggara itu bisa bergabung semuanya, sehingga sesuai dengan nama kompetisinya ASEAN ya, Asia Southeast Asia Competition.
Rektor Universitas Brawijaya Profesor Widodo saat ini menjelaskan bahwa UB sudah memiliki tim untuk menangani gratifikasi. Tim tersebut merupakan tindak lanjut dari pembentukan zona integritas dan wilayah bebas gratifikasi. Tim tersebut berada di tingkat universitas hingga fakultas, sehingga persoalan gratifikasi bagi ASN dan pejabat dapat terpantau dengan baik. Dengan adanya tim tersebut, diharapkan pejabat dan ASN di UB dapat terhindar dari adanya gratifikasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya keseharian. Salah satu rangkaian untuk proses meningkatkan zona integritas yang ada di Universitas Brawijaya, di antaranya adalah kita harus membentuk tim penanganan terhadap gratifikasi. Dan hari ini tim ini mendapatkan pembekalan dari KPK. Keberadaan tim ini mendapat monitoring dari Satuan Reformasi Birokrasi UB dan juga mendapat materi wawasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Universitas Brawijaya berkomitmen untuk mewujudkan birokrasi bersih, bebas dari gratifikasi. Untuk memberikan pemahaman yang utuh mengenai seluk-beluk gratifikasi, UB mengundang KPK sebagai narasumber workshop. Analis Pemberantasan Korupsi KPK Krisna Aditama mengapresiasi langkah UB melalui workshop tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, bebas dari gratifikasi. Kami mengapresiasi komitmen yang dilaksanakan oleh teman-teman di UB. Ini merupakan bentuk sinergi yang sangat baik ya dari UB dengan kami, dengan KPK untuk sama-sama menciptakan lingkungan atau ekosistem pendidikan yang baik. Kita tahu bahwa pendidikan itu salah satu kunci bagi pembentukan karakter, termasuk karakter anti korupsi dan anti gratifikasi. Ini merupakan langkah awal yang sangat tepat, tinggal kita kawal bagaimana implementasinya agar komitmen ini tidak hanya berhenti pada seremonial dan ucapan semata, tapi kita pastikan bahwa ini akan ditindaklanjuti dengan baik. Karena gratifikasi ini kan sesuatu yang sangat erat dengan kehidupan kita ya, banyak ragamnya, banyak bentuknya, banyak modusnya dan seterusnya. Tapi pertanyaan yang muncul tadi mengindikasikan bahwa teman-teman dari UB ini punya semangat yang baik gitu untuk bisa terhindar dari gratifikasi ilegal, untuk bisa menciptakan lingkungan yang baik, tata kelola yang baik, termasuk tidak menerima gratifikasi. KPK terus mendorong berbagai lembaga termasuk dunia pendidikan untuk terlibat aktif dan menjadi role model dari terwujudnya birokrasi yang bebas dari gratifikasi. Upaya ini dilakukan untuk memberantas korupsi yang ada di berbagai instansi Indonesia. Pembentukan zona integritas DNA bebas gratifikasi di lingkungan Universitas Brawijaya terus bergerak meluas. Hingga saat ini menurut Kepala Satuan Reformasi Birokrasi UB, Dr. Ngesti Dwi Prasetya, sudah terdapat 20 zona integritas yang berada di tingkat universitas dan fakultas. Seluruh fakultas yang ada sudah menerapkan zona tersebut termasuk kampus UB Kediri dan Jakarta. Kita sudah 20, jadi total semuanya kita sudah laksanakan untuk pencanangan zona integritas. Mulai dari tingkat fakultas sampai tingkat apa yang paling kecil? Fakultas sekitar 17, PSDKU 2, kemudian Sekolah Pasca Sarjana 1. Dan ke depan RSUB, klinik, BSS, kita akan segerakan untuk melakukan pencanangan zona integritas. Yang dihadirkan sekarang? Yang dihadirkan sekarang dari Kepala Satuan Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam rangka untuk sosialisasi dan bahan workshop kami untuk melakukan intensifikasi pengendalian gratifikasi dan KKN di lingkungan Universitas Brawijaya. Untuk selanjutnya, zona integritas ini akan diperluas hingga level unit kerja lainnya, sehingga UB bisa bebas dari gratifikasi dan mampu memberikan layanan terbaik, transparan, akuntabel kepada masyarakat.
Memasuki usia ke-49, klinik UB terus meningkatkan layanan yang dimilikinya. Tidak hanya berfokus kepada sivitas akademika, kali ini klinik UB juga memberikan layanan kepada masyarakat dengan meresmikan 3 layanan baru. Direktur Klinik UB, Dr. Gigi Miftahul Cahyati, menjelaskan 3 layanan baru tersebut adalah kecantikan, imunisasi anak, dan layanan farmasi untuk umum. Alhamdulillah pada pagi hari ini kami dari Klinik Universitas Brawijaya membuka layanan baru. Nah, layanan ini merupakan challenge ya, jawaban dari challenge untuk kami. Oleh karena itu layanan kami itu memberikan layanan khusus untuk kebutuhan mahasiswa, juga sivitas akademika, di mana layanan tersebut adalah layanan kecantikan, kemudian layanan imunisasi, kemudian layanan farmasi yang dibuka untuk umum. Karena selama ini farmasi kita hanya untuk melayani internal dari Klinik Universitas Brawijaya aja. Gitu. Jadi kami melebarkan sayap kami supaya jangkauan dari Klinik Universitas Brawijaya kemanfaatannya bisa lebih luas lagi. Gitu. Klinik UB juga menjaga reputasi kualitas layanan dengan meraih akreditasi paripurna dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dengan capaian tersebut, Klinik UB optimis mampu memberikan layanan terbaik untuk menjaga kesehatan sivitas akademika UB dan masyarakat Kota Malang. Badan Pusat Statistik Jawa Timur merilis data terbaru kinerja ekspor dan impor Jawa Timur pada bulan Oktober 2023. Menurut ahli media BPS Jatim Deborah Sulistiarini, negara tujuan utama ekspor Jatim mengalami penurunan PMI yang berdampak pada kinerja ekspor. Hal ini tidak lepas dari kondisi ekonomi global yang melambat pada akhir tahun 2023 ini. Perekonomian negara mitra dagang utama Provinsi Jawa Timur, yaitu Tiongkok, India, dan Thailand, pada bulan Oktober 2023 terlihat mengalami penurunan data manufacturing PMI dibandingkan dengan bulan September 2023, dan hanya India yang memiliki nilai di atas 50. Untuk komoditi olahan ikan, krustasea, dan moluska, merupakan produk unggulan pada ekspor Jawa Timur pada bulan Oktober 2023. Salah satu negara tujuan ekspor olahan ikan, krustasea, dan moluska adalah negara Jepang. Pada bulan Oktober, PT Perikanan Indonesia di Mayangan, Jawa Timur melakukan ekspor perdana dengan mengirimkan 3,5 ton cuttlefish fillet atau sotong filet untuk bayar di Jepang dengan valuasi Rp456 juta. Kinerja ekspor Jatim ke berbagai negara pada bulan Oktober tercatat mengalami kenaikan dan terdapat beberapa ekspor baru seperti ikan sotong filet yang pada bulan Oktober dapat diekspor perdana ke negara Jepang. Pemirsa melaporkan dari Stanford University di Palo Alto, California. Ini adalah venue atau tempat di mana Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memberikan kuliah umum kepada sivitas akademi dan juga tamu yang datang dalam acara ini. Kuliah ini dilakukan pada hari Rabu waktu setempat dan ini merupakan rangkaian agenda yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama ia mengunjungi Amerika Serikat untuk KTT APEC. Dalam kuliah umum yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo ada sejumlah isu yang disampaikan termasuk soal pembangunan yang berkelanjutan dan juga pembangunan berkelanjutan di Ibu Kota Nusantara. Belajar tentang sisi keberlanjutan dalam membangun sebuah green city. Saya ini lulusan kehutanan, saya ini lulusan kehutanan. Jadi jika nanti dibutuhkan saya bisa menjadi guide-nya. Selain memberikan kuliah umum, Presiden Jokowi juga melakukan penandatanganan MOU dengan pihak Stanford University dalam upaya kerjasama untuk membangun institut atau institusi perpanjangan dari Stanford University yang akan dilakukan di Ibu Kota Nusantara.
Agenda Presiden Joko Widodo yang tiba pada Selasa malam waktu San Francisco dimulai pada hari Rabu ketika beliau menghadiri acara pembentukan Kaukus ASEAN untuk APEC yang merupakan inisiatif dari Indonesia. 3 bidang yang akan jadi fokus dari Kaukus ASEAN untuk APEC ini antaranya adalah mempercepat transisi energi, pencapaian netralitas karbon, serta pembayaran digital lintas batas. Kita simak pernyataan dari Presiden Joko Widodo berikut. Mengajak kepada seluruh anggota untuk terus bersinergi, untuk terus berkolaborasi, menjaga kepentingan ASEAN di APEC dan mendukung terwujudnya ASEAN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Dalam agendanya, Presiden Joko Widodo akan menghadiri sejumlah meeting di KTT APEC terkait dengan Indo-Pacific Economic Framework atau kerangka kerja Indo-Pasifik yang diinisiasi oleh Amerika Serikat. Ada juga CEO Summit di mana Presiden akan bertemu dengan sejumlah pemimpin perusahaan dan juga pemimpin negara untuk membahas kondisi dan tantangan ekonomi global dan bagaimana caranya mereka akan menemukan solusi bagi tantangan-tantangan tersebut. Dari Stanford University di Palo Alto, California, saya Virginia Gunawan dan tim VOA.